Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom kakak. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, puji Tuhan ya kak ya. Kita masih mensyukuri ya kak, walaupun kita masih menikmati ibadah lewat live streaming, masih di rumah, belum bertatap muka, tapi tetap semangat. Tetap sukacita. Yes, jadi kalau sudah tahu hari Minggu, pagi-pagi tetap bangun pagi ya kak. Iya kak, benar. Beres-beres badannya, langsung duduk manis di depan TV atau handphone. Iya. Langsung mengikuti ibadah sekolah Minggu. Iya. Kak, sukacitanya nggak boleh berkurang. Nggak Kakak boleh bersukacita? Bersukacita dong kak, Iya. karena berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Yang pasti karena kesehatan dan semuanya ya kak. Iya kak, benar. Ada lagu sekolah minggu ini kak, ini udah agak lama ini kak nggak dinyanyikan. Oh iya, apa tuh kak? Sukacita di hatiku. Oke, kami undang adik-adik untuk bangkit berdiri ya. Berdiri. Tambah semangat, tepuk tangan, boleh goyang-goyang badannya. Kita nyanyi adalah sukacita di hatiku. Kasih senyum manisnya. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Yesus di hatiku, aku bahagia, bersukacita. Kasih Yesus di hatiku. Oke. Aduh, masih kurang panas kayaknya ya kak. Nah, sebagai anak Tuhan kak yang katanya bersukacita selalu, berarti kalau ada temannya yang minta tolong, ditolongin nggak ya kak? Ya pasti harus ditolongin dong kak. Tidak bersungut-sungut Tidak ya kak? bersungut-sungut, Iya. tidak marah-marah. Benar, apalagi kalau di rumah ini kan semua pasti lebih sering di rumah ya kak. Iya. Ada kakak, ada adiknya, ada abang-abangnya. Harus saling tolong ya kak ya. Mamanya walaupun di rumah semakin banyak pekerjaan ya Iya. kak. Mendampingi PR adik-adik Iya. sekolah minggu. Mungkin ada yang masih tetap beres di rumah. Jadi harus sama-sama. Benar nggak kak? Benar, Kak. Sama-sama supaya cepat selesai. Supaya Saling membantu. Yes, membantu mamanya. Sama kayak gerbongnya kereta api ya kak. Saling dorong-mendorong gitu ya kak ya. Bener. Kalau di tengah jalan putus satu nggak bisa Iya, ya, nggak Kak? bisa bergerak ya kak ya. Iya. Putus yang di belakang juga putus gitu ya Yes, kak ya. bener. Nah, iya, ada iya. juga lagu sekolah minggu. Kita mau nyanyikan lagunya We Are in the Train. Oke, adik-adik masih ingat gerakannya ya? Masih tetap berdiri. Boleh dipegang pundak teman-temannya. Karena apa? Boleh bersentuhan karena adik-adik sama-sama di rumah. Satu rumah, jadi boleh bersentuhan ya. Oke kak. Are in the train of Ah, in the train of Lord. We are in the Balik kak. Lord. We are in the train of love fantasy. We are in the train of love. Oke, coba di stop dulu. Coba bang. Nadanya. Iya. Allah. Kayaknya tadi kerendahan ya adik-adik ya. Semangat bang. Oke. Oke, dipegang. Digoyang-goyang badannya. Let's go. We are in the train of love. We are in the train of love. We are in the train of love fantasy. We are in the train of Lompat ke depan. Say chaka, Belakang. chiki. When I say chaka, 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 chiki. When I say chiki. When I say chaka. When I say chiki, 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 chaka. Oke, jadi kalau setiap caka ke depan, ciki Iya, ke belakang ciki ya. ke belakang, Kita caka ke nyanyikan depan. sekali lagi dengan penuh semangat. Konsentrasi. Ingat ya, caka ke depan, ciki ke In the belakang. train of Lord, woo! We
the train of love. Woo! We are in the train of love fantasy. Balik. We are in the train Siap-siap of lompat. When I say Chaka, when I say Chiki, when I say Chaka, 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 Mundur. I say Chiki, when I say Chaka, when I say Chiki, 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 Chaka. Aduh, udah panas Hebat ya. Kak. Hebat ya adik-adik kita ya. Konsentrasi gitu. Tetap Oke. Caka ke depan, Ciki ke belakang. Oke, adik-adik sekolah minggu kami undang untuk duduk ya. Sudah boleh duduk. Kita mau berdoa. Adik-adik siapkan hatinya, pikirannya, nggak kemana-mana Iya, ya Kak. duduk yang manis. Iya. Ya, lipat tangan. Sebelum kita berdoa, kita mau bernyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Adik-adik, boleh tundukkan kepalanya juga sambil bernyanyi ya. Kita mau benar-benar nyatakan kita cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi kita mau nyanyikan Aku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari kita nyanyikan adik-adik dengan lebih sungguh lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau berikan kami kesehatan hari ini. Kami dapat beribadah Tuhan, sekalipun masih di rumah, tetapi kami bersyukur Tuhan karena kami dapat bertemu dengan Engkau dalam ibadah kami. Tuhan Yesus yang baik, di sini kami anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, memohon kiranya Engkaulah yang memberkati kami semuanya Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati abang kami, kakak kami, adik kami, papa mama kami, berkati semua keluarga kami Tuhan. Supaya kami semua dalam keadaan sehat-sehat. Tuhan, saat ini juga kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang membimbing kami. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya adik-adik, hari ini hari Minggu ya. Ya, hari ini hari apa sih Kak? Kok kayaknya rame ya hari ini ya? Tanggal berapa sih Kak hari ini Kak? Ini tanggal 30 Kak. Tanggal 30 itu ada apa sih Kak? Ada apa ya Kak? Ada apa? 30 Agustus ada apa yuk adik-adik? Ada yang ingat nggak hari apa tanggal 30 Agustus? Bersejarah. Ada hari sejarah. Ya, hari sejarah kan? Ya, hari bersejarah ini. Hari bersejarah untuk apa Kakak? Untuk GKP. Oh
Oh iya dong, GKPI. Iya. GKPI berulang tahun kan ya Kak? Iya, GKPI berulang tahun Yang keberapa Kak? 56. Wah, 56 tahun. Ya, jadi adik-adik sekolah minggu gereja kita, Gereja Kristen Protestan Indonesia, tepatnya tanggal 30 Agustus Hari ini itu merayakan ulang tahun ke-56. tahun. Terpujilah Tuhan. Ya, jadi adik-adik kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama dulu nyanyikan lagu Mars GKPI ya. Adik-adik yang tidak tahu liriknya ada di almanak. Ya, Coba. ada di almanak ya. Susah Papa Mama boleh tunjukin almanaknya. Ya. Nggak ada di bawahnya kak. Ya, di almanak halaman depan itu ya. Oke, jadi adik-adik yang tidak tahu, yang kurang tahu boleh mengikuti ya. Orang tua mungkin di rumah boleh sedikit lebih kuat suaranya dibanding adik-adik supaya adik-adik boleh mengikuti. Mari kita nyanyikan Bang, Mars GKPI. Gereja Kristen Protestan Indonesia, gereja Tuhan, gereja tercinta, persekutuan orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu anak Allah. Ya Tuhan Yesus kepala gereja, dialah juga juru selamat seluruh dunia. GKPI Gereja Kristen yang esa, imamat kudus dan rasuli serta am. GKPI Gereja Kristen yang teduh, membuat hati serta iman pun teguh. Rukun bersama melayani dengan tulus, memberitakan Injil Tuhan yang kudus. Gereja Kristen Protestan Indonesia, gereja Tuhan, gereja tercinta, persekutuan orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu anak Allah. Ya Tuhan Yesus kepala gereja, dialah juga juru selamat seluruh dunia. GKPI, GKPI, hidup GKPI. Iya, terpujilah Tuhan yang memelihara GKPI sudah 56 tahun. Iya. Dan kiranya pelayanan yang dikerjakan GKPI ke depannya semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Semakin banyak orang yang diselamatkan juga dan mengenal Yesus Kristus. Amin. Nah, untuk lebih semeringah kayaknya harus kita nyanyikan ya Kak. Lagu Selamat Ulang Tahun GKPI. Ayo Bang, kita nyanyikan Selamat Ulang Iya. Tahun. Ini sekalian juga lah untuk yang berulang tahun Iya. ya Kak. Adik-adik Yang sekolah berulang minggu tahun juga boleh yang berdiri berulang tahun ya. boleh Berdiri ya. Dari tanggal 24 Dari sampai 30 30 Agustus. Ya. Saya kita sama-sama rayakan dengan HUT-nya GKPI. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Kami selalu berdoa agar kau tetap padamu, oh Tuhanku, selamat ulang tahun. Oke, baik adik-adik sekolah minggu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya sekarang. Kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Ku Buka Alkitab
lalu ku baca. Srek, 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 srek. Masih ingat ya? Oke, adik-adik sekolah minggu, kita nyanyikan. Ayo Bang. Ku buka Alkitab. Belum? Oh, belum. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Shalom adik-adik sekalian, selamat pagi, salam sehat buat adik-adik semua yang di rumah. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan di pagi hari ini, di mana Tuhan masih pelihara hidup kami, Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami waktu yang indah untuk bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan, walaupun melalui live streaming. Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini buat acara kebaktian yang diadakan oleh gereja kami. Bapa yang baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Kau buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Bapa yang baik, terimalah puji-pujian yang sudah kami naikkan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, Inang mau tanya sama adik-adik. Nah, ada pertanyaan Inang. Adik-adik pernah nggak kerja sama di sekolah atau kerja gotong royong? Pernah nggak di sekolah? Artinya kalau kerja gotong royong itu kerja rame-rame gitu loh. Adik-adik pernah nggak di sekolah kerja sama disuruh guru membersihkan kelas, menyapu halaman sekolah? Pernah nggak adik-adik? Ya, tentu pasti pernah, karena kita anak sekolah selalu wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Nah adik-adik, Inang mau tanya, bagaimana kerjasamanya dengan teman-temannya? Ayo. Nah kalau kita kerjasama tentu kerjaan itu rasanya ringan dan cepat selesai. Gimana, menyenangkan nggak kerjasama adik-adik? Seandainya pekerjaan itu dikerjakan sendiri bagaimana? Tentu berat, capek, ya kan adik-adik? Capek. Tapi karena dikerjakan bersama dengan teman-teman yang lain, tentu perasaannya ringan, senang dan bahagia dan cepat selesai. Tapi adik-adik, kenapa kita harus mengerjakan itu? Karena kita harus taat kepada guru kita, ya kan? Kalau tidak taat, tidak dikerjakan, bagaimana? Kita akan distrap guru. Ya. Nah, untuk itu adik-adik, Inang juga mau tanyakan, selain di sekolah adik-adik kerja, di rumah bagaimana? Dengan kakak, abang, adik, juga mama, papa. Pernah gak kerja sama di rumah? Atau kerja gotong royong membersihkan rumah, membersihkan halaman? Pernah gak? Tentu pernah. Kenapa? Karena kita harus membersihkan lingkungan kita supaya semuanya indah dan bersih, kita terhindar dari penyakit. Nah, kalau rumahnya tidak dibersihkan, halamannya tidak dibersihkan, apa yang terjadi adik-adik? Tentu kotoran banyak, nyamuk banyak. Nah,
Kerjasama di rumah tentu menyenangkan. Dengan siapa? Dengan mama, papa, adik, abang, kakak. Gimana kalau kerjasama? Tentu pekerjaannya cepat selesai kan? Nah kalau dikerjakan sendiri gimana? Capek kan? Capek banget. Pasti capek. Tapi dengan kerjasama bagaimana? Akan ringan. Nah adik-adik sekalian, kenapa kita harus kerjasama? Tentu kita harus saling tolong menolong supaya pekerjaan tersebut ringan. Kalau ringan, kita pun tidak merasa terlalu lelah. Adik-adik, Inang mau tanya, pernah nggak adik-adik menolong seseorang? Atau pernahkah menolong teman atau seseorang yang tidak dikenal di jalan atau teman di sekolah atau di mana saja? Coba adik-adik dijawab ya melalui grup kita. Karena adik-adik, setiap adik-adik yang mengikuti ibadah sekolah minggu yang ada di grup, kami guru-guru sekolah minggunya tetap memperhatikan siapa saja. Dan nanti di akhir tahun kami akan ada memberikan penilaian kepada adik-adik semuanya. Nah, Inang mau tahu ya, coba nanti disebutkan adik-adik pernah menolong siapa, dalam situasi apa, kemudian ditolong di mana, ya sebutkan nanti di WA kita ya sayangnya. Nah, Inang mau tanya lagi. Tadi adik-adik pasti ada yang menjawab, pernah, saya pernah menolong teman, saya pernah menolong seseorang, saya pernah menolong orang tua. Pasti, Inang kayaknya dengar dari sini. Adik-adik sekalian, kenapa kita harus menolong orang lain? Ya, kenapa kita harus menolong orang lain? Kenapa adik-adik mau menolong orang tersebut? Mari kita buka Alkitab kita. Adik-adik, buka Alkitabnya dari Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Sudah ketemu? Inang akan bacakan ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi Inang bacakan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikian firman Tuhan. Kenapa tadi adik-adik Inang katakan? Karena firman Tuhan mengatakan haruslah demikian. Kita harus bertolong-tolongan, menolong sesama, baik itu kita tidak kenal. Adik-adik contohnya di sekolah, di kelas, mungkin temanmu lupa bawa pulpen dari rumah, lupa bawa pensil. Engkau memiliki 2 pensil, berikan kepadanya 1. Itu sudah termasuk kamu menolong dia. Sudah termasuk membantu dia. Adik-adik. Nah, jikalau temanmu umpama dia punya ongkosnya hilang di kelas, sehingga dia pulang tidak memiliki uang, ongkos pulang. Jika engkau memiliki uang, kau bantu, kau berikan dia. Supaya dia bisa pulang dengan ongkos yang uang tadi yang kamu berikan itu. Sehingga dia bisa pulang. Itu juga adalah menolong. Nah, adik-adik sekalian, firman Tuhan dikatakan tadi, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Temanmu sudah punya beban. Seperti tadi, tidak punya pulpen, tidak dapat belajar. Dia sangat terbeban. Tapi engkau menolongnya. Engkau juga, adik-adik juga ikut menanggung bebannya di situ. Seperti teman tadi, hilang uangnya. Ongkosnya untuk pulang tidak ada. Tak tercecer pada saat olahraga. Dia sudah sedih. Dia sudah ketakutan tidak dapat pulang. Tapi adik-adik
memberikan uangmu kepadanya, engkau juga ikut menanggung bebannya di situ dengan memberikan uangmu tadi untuk temanmu supaya dia bisa pulang. Itulah yang disebutkan, dikehendaki Tuhan dalam firman-Nya. Adik-adik, kalau kita ditolong orang, bagaimana perasaan kita? Tentu senang sekali, bersukacita, bergembira. Kita merasa penuh sukacita. Kita merasa senang sekali. Kita merasa dikasihi. Oh Tuhan, kita tak henti-hentinya bilang terima kasih sama teman kita itu kan? Tentunya. Karena mengapa? Adik-adik, karena demikianlah firman Tuhan juga mengatakan, aku telah terlebih dahulu mengasihi engkau, demikian pula kamu harus mengasihi sesamamu. Adik-adik melakukan itu kepada temannya, karena engkau mengasihi sesamamu, seperti Tuhan mengasihi kita. Nah adik-adik sekalian, pesan Inang kepada adik-adik, jangan cuek. Buka hati, peka terhadap lingkungan, ringanlah tangan untuk menolong sesama. Karena apa? Karena firman Tuhan tadi mengatakan kita harus bertolong-tolongan. Ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari itu semuanya adik-adik tadi sudah melakukan pertolongan. Yang ditolong merasa senang hatinya, merasa gembira hatinya. Lalu bagaimana dengan yang menolong? Ini ingat, bukan hanya kita menolong saja. Kita yang menolong tadi, apa bagian kita? Kita sudah menjalankan perintah Allah. Karena di firman Tuhan tadi dikatakan, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, sebab demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah adik-adik, begitu adik-adik menolong orang lain, adik-adik sudah menjalankan perintah Kristus, Yesus Kristus. Sudah melakukan kehendak Yesus, sudah menjalankan perintah Yesus yang sangat mulia. Nah adik-adik, pertanyaannya bagaimana? Sejauh manakah adik-adik sudah menolong di sekitarmu? Di sekolah, di rumah, di lingkungan, juga di jalan ketika kamu berjalan melihat orang yang sedang dalam kesusahan. Contohnya orang tua memikul beban berat. Dan kamu pun mengenalnya. Adakah engkau berbasa-basi mengatakan, mari Opung, aku tolong. Mari Inang, aku bantu membawa. Sebab kelihatannya Opung keberatan. Inang keberatan. Ataukah sebaliknya, adik-adik pura-pura enggak lihat. Ingat, firman Tuhan mengatakan tadi, bertolong-tolongan. Karena itu hukum Kristus. Adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, pada adik-adik yang kecil, Inang minta kepada adik-adik yang kecil, ingatlah mama, papa di rumah harus dibantu mainannya, dikumpulkan sendiri, dan jangan asal ditaruh. Ditolong mamanya, ditolong kakaknya, papanya. Jangan kalau adik-adik kecil main, lalu lupa mengumpulkannya atau tidak mau main ditinggal begitu saja. Itu tidak baik. Anak-anak Tuhan Yesus harus menolong mamanya, papanya, kakaknya, dan adik-adiknya. Dan sendalnya atau sepatunya atau buku belajarnya jangan asal ditaruh terus ditinggal pergi. Adik-adik harus ikut anak-anak kecil membereskannya. Dengan itu juga adik-adik kecil ikut menjalankan
perintah Kristus. Menolong mama, menolong papa untuk membereskan mainannya tadi. Adik-adik sekalian, firman Tuhan pada hari ini diingatkan selalu kepada kita. Inang, adik-adik di rumah selalu ingat menolong sesama, karena itu adalah perintah Tuhan. Sebagai ayat hafalan, adik-adik Inang akan kasih Efesus 4 ayat 2. Coba dibuka kitabnya, Efesus 4 ayat 2. Firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 2 demikian. Inang akan bacakan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, lemah lembut. Ayat hafalan tadi Efesus 4 ayat 2. Adik-adik, demikian firman Tuhan. Adik-adik, tetaplah setia kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Tuhan mengajarkan kami untuk selalu peka terhadap lingkungan kami, supaya kami dapat saling tolong-menolong, supaya kami dapat saling membantu, meringankan beban sesama kami. Tuhan Yesus, tolonglah anak-anak-Mu sekolah minggu, supaya mereka tidak egois, mereka tidak cuek apabila ada yang kesulitan, temannya ataupun di sekitarnya, mereka boleh ringan tangan untuk menolongnya. Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah minggu, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan Tuhan mereka kepintaran. Walaupun mereka belajar daring dari rumah, biarlah Tuhan juga memberkati mereka, agar mereka dapat memahami pelajaran tersebut melalui daring. Tuhan, kami berdoa kepada orang tua daripada anak-anak kami sekolah minggu. Berkati mereka ya Tuhan, berikan kesehatan. Engkau berikan Tuhan berkat-berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Agar mereka Tuhan dapat memberikan yang terbaik mendidik anak-anak mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk dunia ini yang dilanda virus corona. Tuhan, kami mohon kepadamu, sudahilah Bapa, agar kami dapat ya Tuhan bersekutu bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu di rumah-Mu ya Tuhan. Kami rindu bertemu dengan mereka ya Bapa. Oh Bapa yang baik, kami mohon ya Tuhan pengampunan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu biarlah itu menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan adik-adik kami sekolah minggu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman itu boleh sama-sama kita lakukan ya. Nah adik-adik sekolah minggu, sebelum kita akhiri, kita mau mengumpulkan persembahan terlebih dahulu ya. Bersama-sama kita mengucapkan nats persembahannya dulu. Adalah lebih berbahagia. Masih ingat ya? Mari kita sama-sama ucapkan 1, 2, ya. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan persembahan kami sedikit sekali. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sekali lagi ya. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita berdoa.
Oke, kita berdoa adik-adik, kita mau akhiri ibadah ini. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Jangan ada lagi yang goyang-goyang kakinya ya. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Tuhan menolong kami, menyertai kami di sepanjang ibadah ini. Tuhan, tolonglah kami anak-anak sekolah minggu melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami mau akhiri ibadah ini ya Tuhan. Tapi sebelumnya ya Bapa, kami mau mengucapkan doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Mari adik-adik sama-sama kita ucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, sampai ketemu di ibadah selanjutnya.